Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Afifah Nabila Putri dengan NRP 09 dan saya sendiri Andi Yulianto NRP 15. Kelompok kami menjelaskan manajemen disk. Pengertian manajemen disk. Manajemen disk merupakan cara untuk mengatur kebutuhan disk data di dalam penyimpanan manajemen disk sendiri. Disk drive memiliki pengalamatan seperti array dengan dimensi 1 dari logical blocks, di mana logical block adalah unit paling kecil. Tipe-tipe manajemen disk: 1. FCFS atau Fast Come First Serve. Kedua, SSTF atau Shortest Seek Time First. Ketiga, scan. Keempat, C-scan. Kelima, look. Keenam, C-look. Pembahasan. Pertama, FCFS. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Kedua, penjadwalan SSTF atau disebut dengan Shortest Seek Time First, merupakan algoritma yang melayani permintaan berdasarkan waktu pencarian yang paling kecil dari posisi hit terakhir. Penjadwalan masing-masing dari setiap komponen. Pertama, SJS. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out. Sesuai dengan waktu kedatangannya, proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Algoritma Shortest Job First Queuing atau SJF ini memungkinkan setiap proses yang memiliki burst time atau waktu pengerjaan terkecil yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses dan otomatis waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek pula, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Kedua, pada algoritma scan, hit bergerak ke silinder paling ujung dari disk. Setelah sampai di sana, maka hit akan berbalik arah menuju silinder di ujung yang lainnya. Hit akan melayani permintaan yang dilaluinya selama pergerakannya ini. Algoritma ini disebut juga sebagai elevator algorithm, karena sistem kerjanya yang sama seperti yang digunakan elevator di sebuah gedung tinggi dalam melayani penggunanya. Elevator akan melayani pengguna yang akan menuju ke atas dahulu sampai lantai tertinggi, baru setelah itu dia sebaliknya. Jika melihat analogi yang seperti itu, maka dapat dikatakan hit hanya berada di belakang arah geraknya. Maka permintaan tersebut harus menunggu sampai hit menuju silinder di salah satu disk, lalu berbalik arah untuk melayani permintaan tersebut. Algoritma C-scan atau circular scan merupakan hasil modifikasi dari scan untuk mengurangi kemungkinan banyak permintaan yang menunggu untuk dilayani. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua algoritma ini adalah pada behavior saat pergerakan hit yang berbalik arah setelah sampai di ujung disk. Pada C-scan, saat hit sudah berada di silinder terujung disk, hit akan berbalik arah dan bergerak secepatnya menuju silinder di ujung disk yang satu lagi, tanpa melayani permintaan yang dilalui dalam pergerakannya. Algoritma C-look memperbaiki kelemahan look sama seperti algoritma C-scan memperbaiki dari kelemahan scan. Algoritma C-look adalah algoritma penjadwalan disk yang secara konsep hampir sama dengan algoritma C-scan. Bedanya pada algoritma C-look, disk arm tidak berjalan sampai ke ujung disk, tetapi hanya sampai pada permintaan yang paling dekat dengan ujung disk. Setelah melayani permintaan, disk arm akan berbalik arah dari arah pergerakannya yang pertama dan langsung berjalan ke permintaan yang paling dekat dengan ujung disk yang lain, kemudian melayani permintaan tersebut. Setelah selesai melayani permintaan tersebut, disk arm akan berbalik arah kembali dan melayani permintaan-permintaan yang lain yang ada di depannya sesuai dengan arah pergerakannya. Ketahanan disk. Beberapa peningkatan pada teknik penggunaan disk adalah berkembangnya penggunaan lebih dari satu disk yang sama dan bisa bekerja bersama-sama. Disk stripping menggunakan sekumpulan disk menjadi sebuah device penyimpanan. RAID meningkatkan performa dan ketahanan.
itu RIID ada dua, yaitu mirroring atau shrouding yang berfungsi untuk menyimpan duplikasi masing-masing dari disk, dan block interleaved parity yang lebih banyak digunakan pengulangan redundancy. Penyimpanan tersier pada dasarnya adalah penyimpanan atau removable media yang tentu saja berdampak pada biaya produksi yang lebih murah. Macam-macam penyimpanan tersier ada floppy disk, magneto-optic disk, optical disk. Optical disk sendiri ada dua, yaitu phase change disk dan bipolar disk. Lalu ada write on read many times, read only disk, tabs, dan flash memory. Aplikasi interface kebanyakan OS mengontrol removable disk hampir sama seperti fixed disk. Tabs berperan sebagai around storage medium, dan aplikasi tidak membuka sebuah file di tab, akan tetapi membuka tab secara keseluruhan sebagai as a raw device. Pada saat OS tidak memberikan pelayanan file system, aplikasi harus memutuskan bagaimana cara penggunaan array pada blok. Pada saat setiap aplikasi membuat peraturan sendiri tentang bagaimana mengatur tab sendirilah yang hanya bisa digunakan oleh pemrogram yang membuatnya tadi. Selanjutnya adalah tab drive. Tab drive pada umumnya operasi yang berjalan pada tab drive berbeda dengan operasi pada disk drive. Posisi locate pada tab menunjuk pada spesifik logical block, tidak secara keseluruhan dibandingkan dengan shift. Operasi read position memberikan nomor logical block di mana tab berada. Tab drive biasa disebut dengan append only device, di mana pada saat mengupdate sebuah blok di tengah-tengah tab juga akan menghapus segala yang ada di blok tersebut. Sebuah tanda EOT ditempatkan setelah sebuah blok ditulis. Penamaan file. Isu dari penamaan file di removable media secara spesial sulit ketika kita ingin menulis data di removable cartridge di sebuah komputer dan kemudian menggunakan cartridge lain di komputer yang berbeda. Sama dengan OS, secara umum meninggalkan permasalahan tidak terpecahkan namespace untuk removable media, dan berdasarkan dari aplikasi dan user dan untuk menebak bagaimana untuk mengakses dan menerjemahkan data. Beberapa jenis dari removable media seperti CD dengan baik distandarisasi bahwa semua komputer menggunakan dengan jalan yang sama.